Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang pengukurannya. Yang pertama yang akan kita bahas itu alat ukur dan ketelitiannya. Yang pertama itu mistar ya. Mistar itu termasuk salah satu alat ukur panjang. Nah, jarak antara dua gores pendek yang berdekatan pada mistar yang biasa kita gunakan adalah 1 mm atau 0,1 cm. 0,1 cm ataupun 1 mm ini merupakan skala terkecil dari mistar. Nah, berapa ketelitiannya atau ketidakpastian atau ralatnya? Yaitu setengah dikali skala terkecil. Nah, ini biasanya untuk pengukuran tunggal ya, rumusan ralat seperti ini. Maka kita cari ketelitiannya setengah dikali skala terkecilnya 1 mm, maka 1 per 2 dikali setengah sama dengan 0,5 mm. Atau kalau kita konversi 0,05 cm ya. Ini senti. Oke. Yang kedua, alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong umumnya digunakan untuk mengukur diameter dalam benda, misalnya apa? Mengukur diameter cincin ya. Atau bisa juga mengukur diameter luar sebuah benda ya. Misalnya diameter kelereng seperti itu. Bisa juga untuk mengukur kedalaman. Nah, ini yang digunakan ya. Jadi nanti diukur, ini cara pembacaan untuk mengukur diameter dan pengukuran kedalaman itu sama saja ya. Nah, ini gambar dari jangka sorong ya, ada rahang dalam, ada rahang luar. Nah, ini rahang geser yang di sini ya. Ini ada skala nonius, yang ini skala utama, yang atas ini juga sebenarnya skala utama tapi dalam inci ya. Kalau yang di bawah ini dalam sentimeter, seperti itu. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Nah, ini yang rahang gesernya ya. Jangka sorong terdiri dari dua skala, yaitu skala utama yang ini dan skala nonius yang ini ya, yang di sini skala noniusnya. Skala terkecil jangka sorong itu 0,01 cm atau 0,1 mili. Kalau kita hitung seperti rumusan di mistar, maka akan dihasilkan ketelitian atau ralat dari jangka sorong yaitu 0,05 mili atau 0,005 cm. Nah, cara pembacaannya seperti ini. Perhatikan angka pada skala utama ya, yang berdekatan dengan angka 0 pada skala nonius ya. Yang ini, yang di bawah itu nonius ya. Yang bagian ini skala nonius. Yang ini skala utama. Jadi pada skala utama ini yang berhimpit atau berdekatan ya dengan angka 0 itu 2,1. Jadi kita tulis 2,1 ya. Ini dari skala utama. Kemudian perhatikan garis skala nonius yang tepat berhimpit dengan garis pada skala utama. Kita lihat di sini yang berhimpit itu bagian yang ini ya, di skala noniusnya. Ini 1, 2, 3 plus 3 dikali dengan skala terkecil dari jangka sorong 0,01, maka hasilnya 2,1 plus 0,03 ya. Jadi hasilnya 2,103 cm. Ini dalam sentimeter ya. Jadi saya mengukurnya bukan dalam inci tapi dalam sentimeter. Jadi ini satuannya sentimeter. Seperti itu ya. Ini cara mengukur dengan jangka sorong.
Selanjutnya micrometer screw. Micrometer screw digunakan untuk mengukur tebal selembar kertas atau diameter kawat tipis dengan akurat ya. Skala utama tertera pada selubung dan skala nonius tertera pada selubung luar ya. Jadi skala utama yang ini, ini salah ya. Ini seharusnya skala utama ada di sini. Yang ini skala utama ya. Yang ini skala utama. Yang ini skala nonius. Nah, skala terkecil mikrometer screw adalah 0,01 mili atau 0,001 cm. Nah, ketelitiannya kalau menggunakan rumus yang sama itu sebesar 0,005 mili atau 0,0005 cm. Jadi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya itu kan 1 mili itu sama dengan 10 pangkat min 1 cm atau 0,1 cm. Jadi yang ini dikonversi saja dikali dengan 0,1 cm ya, seperti itu nanti hasilnya ini. Baik, kalau misalkan kita lihat ya, dari mistar, jangka sorong, mikrometer screw, dari segi ketelitian, yang paling teliti yaitu mikrometer screw ya, karena ini lebih kecil ketelitiannya. Kalau misalkan mistar itu hanya 0,5 mili. Kalau jangka sorong 0,05 mili. Kalau mikrometer screw 0,005 mm. Jadi yang paling teliti yaitu mikrometer screw. Karena apa? Semakin kecil ketelitian atau ketidakpastian, ya ini ketidakpastian, atau bisa juga disebut ralat ya. Semakin kecil ketelitian, maka akurasinya semakin tinggi ya, akurasi dari penelitiannya semakin besar seperti itu. Jadi yang bagus itu kalau ralatnya itu sangat kecil sekali, seperti itu. Oke, ini ya untuk mikrometer screw alatnya seperti ini. Nah, ini kenapa kelereng? Kelereng kan tadi ada di jangka sorong gitu ya, tidak masalah diukur dengan mikrometer screw. Nanti bisa dibandingkan hasil pengukuran kelereng ya, diameter kelereng dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer screw ya. Nah, ini alatnya ditaruh di sini, nanti diputar ya sampai ininya tidak jatuh kencang ya di sininya. Nanti dilihat skalanya itu berapa, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan penampakannya ya, skala utamanya dan ini skala noniusnya, seperti itu. Pembacaan pada mikrometer screw itu sama saja dengan jangka sorong ya. Jadi skala utamanya itu dilihat yang berhimpit dengan nonius ya. Ini skala utama, ini nonius. Skala utamanya yang berhimpit dengan nonius itu 4,5. Nah, sedangkan skala noniusnya itu cari yang lurus dengan skala utama yang ini ya. Nah, ini kan ada garis yang ada di skala utama. Nah, cari yang berhimpit. Nah, yang berhimpit yang ini. Ini itu 29. Maka cara penulisannya sama dengan jangka sorong, skala utama ya. Skala utama ditambah dengan skala nonius dikali skala terkecil mikrometer ya, mikrometer. Oke, maka skala utamanya itu 4,5 mili ya, plus skala noniusnya itu yang berhimpit
itu 29 dikali yang skala terkecilnya 0,01, maka 4,5 mili ya plus 0,29, hasilnya 4,79 mili ya. Awas, hati-hati ya. Kalau dalam micrometer screw itu di sini skala utamanya yang ini dalam milimeter ya. Jadi nanti skala terkecilnya yang digunakan yang ini. Bisa juga nanti dikonversi. Tapi yang saya contohkan itu skala terkecilnya menggunakan 0,01 karena skala utamanya satuannya milimeter. Sama juga dengan yang ada di jangka sorong. Ini kan skala utama ya. Yang ini skala utama. Skala utama yang ada di jangka sorong yang saya gunakan ini sentimeter, maka satuannya senti. Ini skala nonius yang berhimpit. Dan yang ini skala terkecil dari jangka sorong. Kita menggunakan kalau 0,01 itu menggunakan yang senti ya, yang ini. Seperti itu. Oke, ada juga alat untuk mengukur kedalaman air laut ya, namanya vatometer. Ini kan jelas tidak bisa menggunakan alat ukur panjang seperti alat ukur panjang buku ya, jelas berbeda. Nah, kedalaman air laut itu dapat diukur dengan pantulan ultrasonik. Nah, vatometer yang ini merupakan instrumen yang dapat memancarkan gelombang atau pulsa ultrasonik ya. Ketika pulsa mengenai dasar laut, pulsa akan dipantulkan. Dan pulsa pantul ini diterima kembali oleh vatometer ya. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, nanti rumusan untuk menghitung kedalaman air laut, kita misalkan kedalaman air laut itu D besar ya. D sama dengan setengah dikali cepat rambat bunyi dikali delta T. Delta T itu selang waktu antara pulsa pancar sampai pulsa pantul diterima kembali oleh vatometer ya. Nah, ini dikasih tambahan ya, selang waktu. Oke. Sama halnya dengan pengukuran kedalaman air laut, untuk mengukur jari-jari bumi atau jarak bumi matahari itu ada caranya tersendiri. Tadi yang kita bahas dari A sampai D itu alat ukur panjang ya. Nah, sekarang kita bahas contoh alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang umum digunakan dalam percobaan fisika adalah stopwatch ya. Kalau stopwatch digital itu nilainya langsung muncul, langsung tertera. Seperti yang ada di aplikasi HP itu stopwatch digital ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih konvensional yaitu stopwatch analog ya, seperti ini. Nah, jarak antara dua gores panjang yang ada angkanya adalah 2 skon. Kemudian jarak tersebut dibagi menjadi 20 skala sehingga skala terkecilnya 0,1 skon ya. Nah, ketelitiannya rumusannya sama, setengah dikali skala terkecilnya 0,1 skon, maka kalau dikali setengah hasilnya 0,05 skon ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran? Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus minus ya. Ini kurang minusnya. Di sini plus minus X delta X ya. Saya ulangi, X sama dengan X0 plus minus delta X. X ini adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar, yaitu X0. Delta X itu ralatnya atau ketidakpastiannya gitu ya.
Nah, berdasarkan cara menentukan X0 dan delta X, pengukuran dibagi menjadi dua. Ada pengukuran tunggal, ada pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Nah, nanti cara menghitung ralatnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau menghitung pengukuran tunggal, ralatnya atau ketidakpastian delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil ya. Misalkan tadi di jangka sorong ya, hasilnya 2,103. Contohnya tadi ya, jangka sorong hasilnya X0-nya ya 2,103 cm. Delta X dari jangka sorong itu kita pilih, karena ini senti, maka kita pilih skala ketidakpastiannya juga senti ya, 0,005 cm. 0,005 cm. Maka cara pelaporannya X sama dengan X0 plus minus delta X. Maka X0-nya 2,103 plus minus 0,005. Oke, ini lihat ya, desimalnya, jumlah desimalnya dengan yang delta X itu sama ya. Yang 123 di belakang desimal 123. Saya tidak membahas angka penting, tapi jumlah angka di belakang komanya. Jadi jumlah angka di belakang koma itu harus sama antara X0 dan delta X. Kalau delta X-nya itu 3 angka di belakang koma, maka X0-nya juga harus 3 angka di belakang koma. Baru ini kita beri kurung dan kita beri satuan seperti itu. Baik, itu untuk jangka sorong. Untuk micrometer screw juga sama ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan mistar ya. Untuk mistar misalkan begini ya, ini 2, 1, misalkan begini, ada kita mengukur pulpen ya. Kemudian pengukurannya ada di sini. Maka kita cara menentukan X-nya untuk mistar, X sama dengan ini 2, antara 0,2 dan 0,3. Maka kita tulis di sini 2,2. Oke, ini kan lebih ya. Sedangkan delta X dari mistar itu 0,05 cm. Nah, ini senti. Ingat ya, jumlah desimal, jumlah angka di belakang koma dari X0, ini X0 maaf, itu harus sama dengan jumlah angka di belakang koma dari delta X. Dari delta X, jumlah angka di belakang komanya itu 2, sedangkan X0 itu 1. Maka harus kita beri angka taksiran. Khusus untuk mistar, angka taksiran itu 0 atau 5 ya, atau 5 dipilih. Nah, ini kalau misalnya ini kan mendekati 5, maka kita tulis 2,25 cm. Ya, sehingga X-nya X0 plus minus delta X. Maka 2,25 plus minus 0,05 cm ya. Bagaimana dengan jangka sorong ataupun micrometer screw? Jadi kalau misalkan untuk selain mistar,
Misal X0-nya itu 2,17, sedangkan delta X-nya itu 0,003 misalkan, maka nanti ditulisnya 2,17 ini tinggal diberi 0, tidak boleh selain 0 ya. Beda dengan mistar, dilihat di sini mendekati 0 atau 5. Kalau 5 ditulis 5. Berbeda dengan selain mistar, langsung ditulis 0 saja supaya jumlah angka di belakang komanya sama dengan nilai ralatnya ya, sentimeter. Oke, seperti itu. Ini makna dari pelaporan X sama dengan X0 plus minus delta X. Maksudnya pengukuran itu hanya hasilnya itu merupakan pendekatan gitu ya, bukan nilai pasti. Jadi hasilnya antara X0 plus delta X dan X0 min delta X ya. Seperti itu. Itu untuk pengukuran tunggal. Bagaimana untuk pengukuran berulang? Pengukuran berulang itu pengukurannya dilakukan lebih dari satu kali dan datanya biasanya banyak ya, seperti itu. Oke, misal suatu besaran fisika diukur n kali pada kondisi yang sama dan diperoleh hasil-hasil pengukuran misalkan X1, X2, X3 sampai Xn. Nilai rata-ratanya yaitu X bar sama dengan sigma. Sigma ini menandakan jumlah dari X ya per N. N itu banyaknya berapa kali pengukuran dilakukan. Jadi ini sebenarnya maknanya X1 plus X2 plus X3 sampai Xn ya, dibagi dengan N. Nah, ini nilai rata-rata. Sedangkan untuk pengukuran berulang, ketidakpastian dinyatakan dengan simpangan baku. Rumusnya ini, 1 per akar N dikali dengan N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ingat ya, ini berbeda. XI kuadrat tidak sama dengan sigma XI kuadrat. Nanti contohnya akan lebih jelas ya. Nanti di contoh akan lebih jelas. Per N min 1. Nah, ini nanti untuk menentukan berapa angka di belakang koma ya, dengan menghitung ketidakpastian relatifnya. Kita lihat contoh berikut ini. Suatu pengukuran arus sebanyak 6 kali menghasilkan pembacaan 12,8 mA, 12,2 mA, 12,5 mA, 13,1 mA, 12,9 mA, dan 12,4 mA. Nah, ini diminta kita melaporkan hasil penelitian lengkap dengan ketidakpastiannya. Ingat ya, di sini itu X hanya variabel. Jadi bisa diganti dengan besaran apapun. Pada contoh soal ini besarannya arus ya, maka kita tulis misalkan di sini I ya. Sebaiknya untuk menjawab pertanyaan ini untuk pengukuran berulang itu kita buat tabel ya. Jadi ini I ya. Ini 12,8, 12,2 ya. 12,5, 13,1, 12,9, 12,4. Untuk I kuadrat ya, ini tinggal yang ini dikuadratkan, yaitu 163,84. Ini silahkan dicek ya menggunakan kalkulator, mungkin ada kesalahan. 84, ini 156,25, 171,61, 166,41, 153,76. Oke, ini kalau kita jumlah total ya, ini
di total, namanya sigma I kuadrat, yaitu sebesar 960,71. Silahkan dicek ya. Kalau ini sigma I-nya itu 75,9. Maka sigma I dikuadratkan itu berarti 75,9 dikuadratkan ya. Seperti itu. Makanya tadi berbeda antara sigma XI kuadrat, ini ada I-nya ya. Itu menandakan arus ke berapa gitu ya. Ini berbeda dengan sigma XI yang dikuadratkan. Kalau sigma XI kuadrat itu hasil jumlahan dari I yang sudah dikuadratkan. Sedangkan kalau sigma XI dikuadratkan, XI-nya atau I-nya ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan, seperti itu. Nah, kita masuk ke rumus ya. X bar sama dengan sigma XI per N. Ingat, I di sini bukan arus, tapi data ke I gitu ya. Jadi I1 plus I2 plus I3 plus I4. Karena ini arus, kita ubah ini menjadi I ya. I5 plus I6. Ini per datanya berapa kali? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya 6 kali. Nah, ini I1 ya. Ini I2 dan seterusnya. Oke, maka kalau misalkan dijumlahkan itu 75. Yang ini ya, 75,9 dibagi 6. Itu hasilnya 12,65. Karena ini tadi satuannya miliampere, maka di sini juga miliampere ya. Oke, sekarang kita cari simpangan bakunya, yaitu 1 per akar N dikali dengan akar N dikali sigma I kuadrat ya, dikurangi ini I ya, sigma I dikuadratkan ya, per N. Maka SX simpangan bakunya 1 per akar 6 dikali dengan 6 dikali 960,71 ya, ini dikurung saja, dikurangi 75,9 dikuadratkan. Yang ini ya. Oke. Per 6. Ini hasilnya kalau dihitung 0,339. Nah, cara pelaporannya itu kan X bar ya. X bar plus minus simpangan baku. Ini untuk pengukuran berulang. Oke, sekarang untuk menentukan berapa angka di belakang koma, maka kita gunakan ketidakpastian relatifnya ya. Di sini ketidakpastian relatif itu delta X per X ya, dikali dengan 100%. Nah, ini kalau kita hitung ya, ini 0,339 dibagi 12,65 dikali 100%, ini sekitar 2,7%. Kita lihat di sini ketidakpastian relatif sekitar 1%, berarti 2,7% itu kan lebih mendekati yang ini. Maka berhak atas 3 angka. Ya, kita lihat di sini untuk X barnya itu berhak atas 3 angka. 1, 2, 3. Berarti 12, ini 6, ini 5. Berarti ditambah 1 ke depan ya, 7. Plus minus 3 angka.
1, 2, 3. Berarti 0,34 ya. Oke, di sini kita lihat ya aturan jumlah angka di belakang koma. Di belakang koma antara X bar dan delta X harus sama ya. Oke, di sini kita lihat ini jumlah angka sesuai dengan ketidakpastian relatif berhak atas 3 angka sudah memenuhi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tetapi tidak memenuhi aturan jumlah angka di belakang koma. Setelah dipenuhi aturan ketidakpastian relatif, kita masuk ke aturan ini, yaitu jumlah komanya harus sama. Di sini jumlah komanya di belakang koma itu 1, sedangkan di sini 2. Maka kita tuliskan simpangan bakunya 1 angka di belakang koma plus minus 0,3 ya. Jadi sama-sama di belakang koma ini ada 1 ya miliampere. Seperti itu. Oke, saya perjelas lagi ya. Aturannya itu banyaknya desimal atau angka di belakang koma hasil pengukuran X bar ya. Jadi X bar banyaknya desimal ya. Dari X bar itu harus sama dengan ya. Harus sama atau mengikuti banyaknya desimal dari delta X atau dari ralatnya ya. Kalau di sini simpangan baku atau bisa juga delta X-nya. Nah, kalau yang tadi saya perjelas lagi, tuntutannya pelaporannya harus 3 angka ya. Di bagian X bar seharusnya itu kan mengikuti ralatnya, ada 2 angka di belakang koma, seharusnya ditulisnya 12,70 ya, karena X bar yang harus mengikuti simpangan baku. Ini yang harus mengikuti ini. Tapi masalahnya tadi dituntut harus 3 angka saja pelaporannya. Maka ini yang menyesuaikan sehingga 12,7 plus minus 0,3. Nah, ini sudah sesuai. Begitu ya. Baik, untuk kali ini materinya sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.